Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua yang saya hormati. KPS. Bapak di Mas Bapak KPS. Baik, dalam sesi kedua ini Ganti Pak ya. kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad Al-Sifla terkait beliau bagaimana masjid adalah sentra dalam peradaban umat. Nanti kita akan berikan beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Jadi ini kita dengarkan dulu tausiah dari kepada ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati bapak-bapak ketua pengurus masjid, mudah-mudahan bapak-bapak semua sehat walafiat. Saya tahun 2012 pertama kali diundang ke Masjid Habibur Rahman Dumai. Jamaahnya dikasih kue kotak, kemudian dikasih makan siang, kemudian ceramah saya itu di print, difotokopikan. Lalu kemudian mau bulan puasa, imam-imam dengan khotib penceramah bulan suci Ramadan itu diberi pembekalan. Saya juga memberi bekal. Ketika pertama kali datang ke masjid itu, yang mengundang saya Pak Faisal, beliau kepala dinas kesehatan. Kemudian setelah itu beliau Kabak Esra. Jadi banyak sekali alokasi dana APBD untuk kemakmuran masjid, ustadz, guru ngaji, imam, khotib. Saya tak tahu apakah 2012 itu beliau udah ada cita-cita jadi wali kota dulu. Apakah waktu itu beliau kampanye ke saya atau tidak, Allah maaf. Tapi yang jelas itu berkesan dalam pikiran saya. Maka ketika beliau saya dengar mau menjadi wali kota, maka saya merasa perlu datang ke Dumai dan mensupport. Banyak tokoh-tokoh Dumai minta saya kirim video pendek. Tolonglah kirim video pendek dukung nomor 3. Saya bilang saya tak begitu. Cara kerja saya tak begitu. Kalau cuma kirim video saya dukung nomor sekian, itu namanya dukung icip-icip, dukung ecek-ecek. Kalau saya mendukung orang, saya mesti all out. Tengok dulu macam mana saya mendukung era Mas Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi. Saya mesti keliling. Cuma masalahnya sekarang tidak bisa saya keliling Dumai karena COVID. Jadi gimana lah caranya? Kalau kita datang nanti ke masjid, ramai di masjid, bisa-bisa kena diskualifikasi pasti. Pidana kan bisa. Penegak hukum, Bawaslu, polisi, tentara, syarat-syarat itu. Jadi cara yang paling efektif adalah 1 jam jumpa ustadz-ustadz dari subuh, 1 jam jumpa tokoh pendidikan, ini 1 jam jumpa pengurus masjid, 1 jam jumpa sampai nanti malam. Inilah cara yang paling efektif. Kita tidak jumpai masyarakatnya, yang kita jumpai pawang-pawangnya. Jadi kalau ketua masjidnya sudah kita jumpai, berbicara kita, maka saya yakin dan percaya kalau Pak Faisal beserta Pak Amris pas duduk menjadi wali kota Dumai dan wakil wali kota Dumai, maka saya yakin dan percaya kehidupan dakwah lebih baik ke depan. Pandangan saya, vision saya bolak-balik ke Dumai. Tapi kalau ada antara pengurus masjid yang tak percaya, ya tak apa-apa juga. Karena kalau percaya sama saya berarti rukun iman tak jadi 7. Itulah makanya dikasih judul dialogis. Kampanye dialogis. Dialogis itu berdialog, bercerita.
berbual-bual, kompor-kompor, ngobrol kita, mana yang tak puas. Kalau saya yang bercakap sendiri itu namanya perpacuan. Menurut saya begini-begini Pak Ustadz, jadi bisa saya jawab, bisa saya bantah. Ijtihad saya mengatakan kalau Pak Faisal dengan Pak Amris dulu jadi wali kota, wakil wali kota Dumai, maka masjid dan jamaah lebih baik. Amin. Itu yang adalah penjelasan. Itulah maka saya support. Itulah maka turun saya. Tak semua kabupaten kota sekarang kabupaten kota 9 pilkada. Yang saya turun hanya Rokan Hulu, Dumai, Indragiri. Yang lain abstain. Saya tak mendukung mana-mana. Kalau ditanya orang, Ustaz dukung mana? Diri gua aja tak bisa bawa berjalan mau mendukung orang pula lagi. Tapi kalau untuk Dumai wajib saya mendukung, karena saya kenal orangnya, saya tahu programnya, saya bolak-balik datang kemari. Dialah membawa saya pertama kali ke rumah ini. Maka kalau saya pura-pura tak tahu dan diam berarti saya berkhianat. Itulah maka saya turun kemari dengan segala konsekuensi. Tentu ada fakta yang WA saya, orang-orang kenapa begini, kenapa begitu, itu akan saya jawab, akan saya klarifikasi, bisa saya menjawab itu semua. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah bisa dijelaskan. Berapi-api kita di ruangan ini, menggelegar kita sampai retak-retak di ini. Kalau tak sampai pesannya ke jamaah masjid Mubazir, adem di sini, cuma kentut aja yang sampai keluar, tak berhasil kita. Keberhasilan kita adalah ketika jamaah itu pada tanggal 9 Desember mencoblos nomor tiang, barulah kita berhasil. Mudah-mudahan semua jamaah masjid mencoblos nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Sebutkan namanya dan pertanyaan. Silakan yang di belakang pakai telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Al-Muqtahid Jalan Suniteras, Dumai Selatan. Adapun yang saya tanyakan pada saat ini, kita tahu semua bahwasanya kami yang hadir ini semua adalah pengurus masjid. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Pak Faisal dan Bapak Amris dan juga Pak Ustadz mungkin, tolong jelaskan kepada kami apa kira-kira program Pak Faisal dan Pak Amris ini untuk kemajuan masjid ke depan. Nah, itu pertanyaan kami, kemudian juga mungkin untuk kota Dumai pada umumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ayu. Intinya insya Allah nanti kalau kami Allah beri amanah kepada kami ingin mohon masjid-masjid, pengurus masjid kita libatkan kepada masjid. Kami ingin remaja masjid menjadi ujung tombak di masjid. Kegiatan-kegiatan hari Jumat, baik maulid Nabi Muhammad. Saya yakin kalau Nabi sudah ke masjid, dia akan semakin waktu di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin hidupkan MDA. Mohon maaf sebagai bapak pengurus masjid, MDA juga lumayan hampir mati. Dan insya Allah ke depan kami sarankan untuk masuk SD harus ada ikram, masuk SMP harus ada MDA. Kalau ini kami haruskan, insya Allah TPA, TPK, MDA di kota ini dan insya Allah masjid akan makmur. Dan insya Allah kami bersama puas ke depan insya Allah kami akan siap minimal kita tak usah dan nampak sekali saudara kemarin agar nampak gaulnya siapnya waktu terbaik. Kami simpel-simpel Arifin, intinya doa kami oleh kami beristiqomah dan janji yang kami sampaikan insya Allah akan kami terapkan dan kami laksanakan untuk 2021 dan ke depannya. Dan ini mohon maaf karena semua pengunjung tolong tanggal 9 Desember menentu. Kalau kata Pak Ustaz, kalau tanya sini Pak kita bergabung, kalau tak kita bergerak Pak dari rumah ke rumah menyampaikan nomor 3, nomor 3, mohon maaf, tidak ada suara Pak Ustaz. Kita hanya dengar duduk pulang mohon maaf, tidak ada suara.
Kenapa? Kami yakin semua paslon punya strategi. Hari ini insya Allah UAS bersama kita untuk mensupport. Saya yakin komitmen UAS, komitmen kita sama. Bagaimana dakwah kita hidup. Kita mau di kota masih nyaman, Pak. Kami kena Pulau Halo, ada mata ada mengaji, ada mata ada sholat. Ini PR kan ke depan. Kami harus waktu usaha MBI untuk apa? Ada dakwah sampai ke Rasul. Kenapa? Pemimpin punya tanggung jawab. Kalau tak pandai ngaji, kalau ibu wali kota tidak amanah. Kalau tak pandai ibu ada sholat, wali kota tidak amanah. Ini kami harapkan sekalian. Kami tidak banyak bicara kenapa begitu berat Pak. Ini pemimpin berat, begitu aman berat. Nampaknya sepele Pak. Kita bisa apa? Rosso bisa kampanye apa? Ini karena memang sifatnya memang apa untuk undangan. Tapi sekali dulu Pak Rifik luar biasa. Amanah yang beliau memberikan pasti lebih berat untuk sekalian. Kalau kami tidak sanggup, berarti yang terbalas Allah tadi. Tapi kami yakin niat karena Allah pasti Allah benar. Lebih berat sama Allah. Ketua-ketua masjid kalau bisa punya grup, 2 grup. Pertama grup masjidnya, di situ ada jamaahnya, jamaah inti, penggerak-penggerak. Lalu kemudian grup antar pengurus masjid. Kalau bisa bicara, ajak jamaah mencoblos nomor 3. Kalau tak bisa bicara, kirim aja video dan foto saya dengan Pak Faisal. Foto saya tim IT kan udah Pak Faisal. Saya mengajak kepada seluruh jamaah cobloslah nomor 3 Pak Faisal Amris pas. Nah, tinggal kirim. Kalau mengirim pun tak berani, mati aja. Kalau mau bercakap, alhamdulillah. Tak mau bercakap, tinggal begini. Al-yawma nantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Adapun ke depan, saya kalau Pak Faisal jadi wali kota dan Pak Amri, saya bisa nyampaikan langsung. Kalau yang lain tidak bisa, banyak betul meja-meja beliau aja. Jadi saya telepon. Jadi saya mengajak pengurus masjid ke depan itu mengelola jamaah. Selama ini yang diurus pengurus masjid itu hanya sholatnya saja, menyusun khotib Jumat. Sekarang kita mengelola jamaah. Pertama, kita kelola ibadahnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf. Yang kedua, mengelola pendidikan non formalnya, pengajian sore ibu-ibu, pengajian malam bapak-bapak. Yang ketiga, mengelola pendidikan non formalnya, itulah dia MDH sore. Itu mesti kita sama dengan wali kota karena guru digaji. Yang keempat, mengelola pendidikan non formal malam maghrib mengaji, supaya dari maghrib ke isya itu budak-budak anak-anak maghrib mengaji lagi. Yang kelima, mengelola beras jamaah. Jadi jamaah ini punya beras, berasnya itu kita kumpulkan, kita himpun untuk anak yatim fakir miskin. Yang menjadi relawannya siapa? Remaja masjid sama kajian mak-mak. Mereka ini sumahan ini. Maka tidak lagi ada fakir miskin di sekitar masjid yang susah melarat. Santunan anak yatim dikasih 6 bulan sekali, tak bisa karena mereka makannya tiap hari. Jangan mau sampai masuk kita ke dalam fadzalika alladzi yad'ul. Jadi panjang cerita pengelolaan ini, nanti kita buat pelatihan pengelolaan masjid dan musola tingkat kota Demak. Nanti kita buat, tapi duduk kan ini dulu. Masalah duduknya nanti cincai ya. Salah kita jalan. Allah Taala. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustaz Mardan Hasibuan, Ketua Masjid Al-Masjid Batai. Sebenarnya saya sambil curhat juga Pak. Saya sudah mulai lupa sebenarnya berapa ada mungkin 10
lebih lagi. Saya pernah menjadi tim sukses daripada salah seorang calon bupati juga. Kebetulan pada saat itu strateginya agak berbeda. Jadi pada saat itu kita sampai ke pulau-pulau untuk membawa dia, tapi kita hanya 5 orang ustadz waktu itu. Kemudian kita mendampingi dia. Kita sampai di sana bertiga ke masyarakat, bila ustadz nasihat saya. Itulah kata dia waktu itu kan. Tapi bila dia sudah bertukar, bila dia sudah menjadi dan dipilih bagi masyarakat, tak tahu kenapa nomor teleponnya pun berganti. Jadi kita mau menghubungi dia pun tidak bisa. Ketika kita mau curhat apa keluar masyarakat pun tidak bisa. Mau jumpa susah bersekolah mati dan lain sebagainya. Banyak sekali birokrasi yang harus kita lewati. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, Bapak kan jumpa yang ustadz nih, jumpa yang pengurus masjid, jumpa yang tokoh-tokoh masyarakat. Apabila sekiranya Bapak turun, ya, apabila sekiranya Bapak turun, alhamdulillah berkat Tuhan kita semua. Kira-kira apa wacana Bapak agar kami bisa bertemu dengan Bapak dengan mudah untuk mengusulkan semua apa mungkin yang menjadi unik-unik kami, masyarakat dan juga rumah dan lain sebagainya. Jadi itu aja Pak pertanyaan saya. Bila itu Tuhan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Ridwan. Insya Allah Pak Ustaz, kami akan sungguh beli. Jadi insya Allah nanti Pak Wo mungkin sama ini saya akan insya Allah akan buat. Ya mungkin nggak tiap hari, mungkin seminggu sekali. Dan insya Allah yang kedua, rumah kami karena buat bonus, karena akan menerima semua baik dari pengurus masjid, nanti bawa masyarakat. Setiap bulan kita buka dulu. Kenapa? Kalau tiap minggu nggak mungkin Ustaz, kami juga mau kerja. Dan kedua, ketiga Ustaz, insya Allah kami mau 2 periode Ustaz. Kalau masih teori kan nggak bisa naik berlanjutan. Dengan kabinetnya 2 periode insya Allah. Kalau kami mati HP, pasti Ustaz pilih kami lagi wajar. Pak Islam dah dulu dia tak mau HP kami tak mungkin. Jadi Ustaz penting berdoa kami agar kita bisa istiqomah Ustaz. Karena kami berat istiqomah Ustaz. Tak segampang kita bicara ini. Mudah bicara tapi tidak akan terlaksana Ustaz. Jadi kami mohon sebuah dan seluruh pengurus masjid agar kami alhamdulillah tidak berantem Ustaz. Doa kami tetap sejalan. Kenapa? Saya yakin sudah dulu Pak pasti dia. Mungkin dari Baru atau Timur atau tim kami saling. Kenapa ini yang kami alami selama ini? Kami kita mampu ingin 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan Ustaz. Insya Allah kalau kita dah duduk bersama, saya yakin Ustaz akan nyaman sedikit bisa. Oke Ustaz. Baik, penanya berikutnya, silakan. Ada Bapak? Pas ya. Pertanyaan Pak Ustadz Hasibuan tadi adalah untuk mengantisipasi supaya Pak Faisal dan Pak Abris kalau duduk jangan menjadikan Ustadz dan pengurus masjid macam mendorong mobil rusak. Setelah mobil jalan, dadanya pakai 3 jari pula. Kalau tak sakit hati kita kan. Tapi perlu kita tahu kenal dengan Pak Faisal ini di mana. Saya kalau kenal sama orang di musim kampanye tahu. Saya kenal dengan Pak Faisal ini di masjid. Dia kenal saya, mencari saya di masjid. Saya ada pengajian subuh Sabtu di Al-Falah. Datang dia dari rumah ini ke. Kalau sekarang orang datang pengajian ke Pekanbaru, pengajian saya biasa, tol dulu. Datang dia setiap Sabtu ke Al-Falah sana untuk melihat pengajian. Kenal di masjid, di bawahnya saya kemari di masjid juga. Jadi kalau mau ketemu beliau, cari dia di masjid. Kalau nanti kita cari dia di masjid dan tak ada, kita cari dia ke rumahnya sama-sama, kita tarik balik ke masjid. Sebagaimana hari ini kita mendukung dia, begitu pula lah kita mendudukkan dia balik. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada umat. 9 pilkada Riau, cuma 3 saya yang masuk. Kenapa? Karena itulah yang saya kenal. Yang lain saya tak mau kasih. La taqu
ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kau masuk pada orang yang kau tak kenal, karena nanti kau akan ditanya Allah SWT. Kenal kau dengan Haji Faisal? Kenal saya Zohir dan Batin. Kalau menyalah jadi tengah jalan, sama-sama kita meluruskan dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi rasanya dari perkenalan dari 2012 sampai hari ini lurus-lurus aja. Padahal waktu itu pun dia punya jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kabak Kesra. Itu kan setangga dua tangga sedikit lagi yang jadi di kota sebetulnya. Kecuali sebelumnya tak ada jabatan, kira-kira tahapan jabatan pengusaha, tapi tak ada jabatan politik. Setelah ada jabatan lupa. Nah, sebelumnya memang dia sudah ada jabatan. Kayak mobil dinas juga dia dulu, kayak plat merah. Bedanya sekarang inti puncak jabatan itu dipegang. Kita dukung, kita support, kita doakan, sama-sama kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami sampaikan ada pertanyaan yang Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin, pengurus Pendidikan Hidayah yang Berbahagia. Yang saya tanyakan adalah satu, yaitu ada di situ sekolah, tapi belum siap Bapak, karena di daerah kami itu untuk sekolah SD itu jauh sekali. Nah, saya harapkan nanti seandainya Bapak terpilih dan menjadi wali Bapak, tolong itu disegerakan, disiapkan. Semoga anak-anak kita bisa sekolah di situ biar lancar, biar cepat kita terima semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya beberapa kali turun ke Meranti, itu juga ditanyakan oleh masyarakat. Ada sekolah yang belum siap atau memang tak disiapkan gitu. Tapi saya lihat itu memang tak disiapkan. Mungkin ada permasalahan ya, kita juga tidak tahu. Tapi insya Allah tentu apabila nanti Faisal Amris jadi yang menangkan oleh masyarakat di wali kota dan wakil wali kota, tentu kita telusuri yang permasalahan apa yang ada di situ. Ya, insya Allah kalau memang tidak ada permasalahan, kita akan lanjutkan segera mungkin. Itu saja, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Waktu kita masih ada beberapa. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Rudi dari Masjid Al-Furqan Bukit Timah. Tadi program masjid yang dilakukan tentunya karena posisi Al-Furqan itu berada di lintas jalan yang rusak, itu juga penting, karena itu juga perlu berdukung. Kadang-kadang anak-anak yang ngaji DKI karena becek, karena apa ya tolong, karena sudah mungkin puluhan bahkan 20-an kali rekor pembangunan di situ membicarakan tentang mengusulkan tentang jalan itu tidak pernah kunjung datang sampai sekarang. Berapa periode wali kota, dan mohon kepada Bapak seandainya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Bapak sebagai wali kota. Mudah-mudahan menjadi pasangan wali kota yang terideal, yang sesuai dengan yang kita harapkan semua. Mudah-mudahan itu tolong diperhatikan. Makasih Bapak. Insya Allah Bapak, kita ada 5 anak-anak rumah yang sedang di provinsi, dan alhamdulillah Samsur juga surat terbanyak di rumah ini.
Mereka juga komit Pak, jalan-jalan provinsi kita jawab mereka. Kami insya Allah akan maksimalkan ke provinsi dan insya Allah kami akan coba ke APBN. Kami yakin Pak, ya, untuk jalan masuk sekolah, masjid ini jadi kita sekali ke depan. Dan jangan nanti Pak, selama ini mohon bagian lagi mungkin Pak, bagian ada sekolah, ada masjid jalan separah. Termasuk jalan pokok, kami lihat sering lewat situ Pak, insya Allah. Dan kami alhamdulillah dengan Pak Bose, Pak Nado, Ibu Parida, Bang Aida juga, mereka komit untuk bangun mereka. Aslinya kita komit ke depan juga membantu mereka. Ini intinya. Ada suatu win solution. Kita bantu mereka, kita bantu dia bantu kita, insya Allah. Mohon doa ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo Bapak Ibu. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Hari Umar Tanjung, pengurus Masjid Nurul Falah, Jalan Nurul Amal 2. Insya Allah akan disampaikan Pak Ustaz Somad tadi. Sebagai pengurus kami akan berusaha merangkul semua jemaah kita untuk mendukung Pak Faisal. Pertanyaan saya kedua ini khusus untuk Pak Buas. Saya sungguh-sungguh tertinggal dan merasa bagaimana ya, kami lihat selama ini di Facebook ataupun di YouTube itu Pak Ustaz ini luar biasa, melebihi yang seperti cerdas itu Pak ya. Itu telah diumumkan orangnya. Kami merasa kok Pak Ustaz sekenal ini kok bisa rendah hati seperti ini, apa salahnya Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Maksudnya kiatnya Pak ya? Awal saya itu Kairo Bangkok. Di Bangkok saya tidur 6 jam, habis itu Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur saya ke Malaka naik bis. Dari Malaka saya naik Indomal menyeberang ke Dumai. Saya tidak pulang disambut dengan marhaban, dengan karpet merah. Saya berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, balik ke kampung pun balik sendiri. Saya tidak dikirim oleh Pemda, saya tidak dikasih duit oleh lembaga mana. Mungkin itulah yang membuat, andailah dulu saya diberangkatkan Pemda, pulang disambut Pemda, mungkin lubang hidung saya sebesar terowongan Mina. Balik ke kampung saya, ke kebun sawit, orang tua punya, memupuk sawit, ikut memanen memuntik produk. Lalu kemudian kata dia ngomong ini, kau kan S2, pergilah kau bukan baru mengajar-ngajar. Ada tes dosen, ikut saya tes. Mengajar saya di kampus IAIN. Subuh saya ngisi pengajian di Masjid Akror Nas Undri. Banyak lagi tiangnya dari orangnya Pak Taju. Saya bukan orang yang disanjung-sanjung, yang mulia-muliakan orang. Ceramah saya di salah satu kantor dinas di Pekanbaru. Duduk saya di samping. Begini kaki pejabat umum kasih. Sampai sekarang ingat saya tak ada dampingan. Ini dah kaki umum kasih. Undangan saya tempat orang meninggal dunia. Pas giliran salaman, pejabat beliau. Pas giliran salaman, pas saya duduk, pas saya pula tadi salami. Kawan saya sebelah ini dari Kalimantan, ditanya saya, kenapa kamu tak disalaminya? Kan malu kita, kawan kita dari Kalimantan datang, pas dibuka dia pula kita datang. Kata saya, mungkin dia udah tua, tak ingatnya saya. Jadi saya bukan orang yang dielu-elukan, orang yang dibangga-banggakan. Jadi kalau hari ini saya datang ke tempat orang-orang yang kenal saya lama, itu berarti dia sudah berbuat baik dalam budi saya.
Saya antaranya Haji Faisal. Saya datang kemari ini, belum lagi orang kenal saya. Saya datang ke rumah ini, tak ada orang di rumah ini mau mendengar pengajian saya. Sampailah akhirnya penuh di Langgar. Makanya ketika orang rumah ini, tolonglah Ustaz dukung Haji Faisal, tolonglah buatkan video. Saya bilang kalian tak kenal sama saya. Nanti tengok, nanti kita buat dukungan yang pasti. Jadi saya bukan anak pejabat, saya bukan anak ulama, saya tidak dimulia-muliakan orang. Kebetulan saya ceramah saya direkam, diusir di beberapa tempat, viral. Itulah cuma Pak Tanjung, tak ada kelebihan apa-apa. Jadi kalau Pak Tanjung bertanya, apalah, tak ada apa-apa Pak Tanjung. Kita berbuat, saya memahami posisi yang ada sekarang ini viral kata orang. Bagaimana mau viralkan orang-orang baik? Makanya kalau ada sekolah yang perlu diviralkan, saya viralkan pakai endorse. Ada oma-oma membuat keripik, tolonglah Ustaz jualkan keripik kuning, belilah keripik ini, hubungi nomor berikut ini. Ada orang mau pesantren, tak ada orang mau mendaftarkan anaknya, saya endorse. Ada orang mau jadi wali kota, minta endorse, saya endorse. Sudah saya endorse, tak jadi juga, tak salah saya. Salah pengurus masjid. Kenapa tak dikunci jamaah? Kenapa sampai kebobolan dia jamaah itu berpindah ke lain hati? Inilah yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan yang saya lakukan, yang Pak Tanjung lakukan, yang Haji Faisal, Pak Agus lakukan, semuanya mencari ridho Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada 5 menit lagi, ada yang mau bertanya? Ya, juga Pak. Pak Ustadz yang kami cintai dan Pak Haji Faisal, Pak Amris. Sebelumnya Pak Ustadz, salam kenal, saya alumni Universitas Riau di Fakultas Syariah, Pak Ustadz. Pertama pertanyaan saya pada Pak Ustadz adalah yang kita ketahui sekarang banyak terjadi mungkin penghinaan terhadap ulama, mungkin fitnah-fitnah terhadap ulama gitu. Nah, di sini saya tanyakan bagaimana kiranya sebagai pemimpin, insya Allah Pak Faisal jadi wali kota nanti, bagaimana agar penghinaan atau fitnah terhadap ulama ini tidak terjadi di kota Dumai gitu. Yang seperti kita tahu, mungkin di Dumai masih aman dari hal-hal seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya pada Pak Ustadz, bagaimana cara meyakinkan kepada pemimpin nanti atau kepada Pak Faisal sebagai wali kota nanti agar tidak terjadi fitnah terhadap ulama, khususnya di kota Dumai, dan kita tidak mengesampingkan agama yang lain, kita tetap menghormati agama-agama lain serta tokoh-tokoh agama lainnya. Berikut pertanyaan untuk Bapak wali kota kita, Pak Faisal. Kiranya di Dumai ini kita ketahui bahwa mungkin ada beberapa tempat, ada beberapa stage, mungkin tempat-tempat maksiat yang masih berada di Dumai, Pak. Mungkin itulah menjadi sumber bencana mungkin di Dumai ini. Nah, nanti keadaannya Bapak diamanahkan sebagai wali kota dan Pak Amris sebagai wakil wali kota nanti, kiat-kiat seperti apa yang akan Bapak lakukan mungkin dalam ya tidaknya berkuranglah maksiat di kota Dumai ini, Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertinggi ulil amri di kota Dumai dalam aspek politik adalah wali kota, wakil wali kota, polisinya Kapolresta, tentaranya Kodim, Dandim, bagian ulamanya ketua MUI, adatnya ketua LAM. Jadi duduklah 5 orang ini, wali kota, Kapolresta, Kodim, ketua MUI, ketua LAM. Siapapun yang menghina tokoh agama, alim ulama, sepakatlah mereka berlima mengambil tindakan, tunjukkan bukti. Jadi kalau ada satu orang menghina-hina, langsung ada tindakan, diviralkan. Kenapa sekarang ini enak aja orang mengejek-ejek ulama? Karena tak ada tindakan, dibiarkan.
Kenapa dibiarkan? Karena dia lawan politik. Dibiarkan aja kan lawan politik. Dan yang menghina itu malah dibiayai, dikasih duit. Mereka ini kan buzzer. Buzzer. Buzzer itu adalah influencer, alat untuk menyerang dari medsos. Karena kalau menyerang langsung tak bisa. Bagaimana orang mau menyerang saya langsung? Tak bisa. Bagaimana cara menyerang saya? Melalui medsos, melalui buzzer. Dan tak bisa ditangkap dia. Ada protek, ada pelindung. Oke, secara nasional kita tak bisa, karena ini politiknya politik nasional. Tapi untuk kota Dumai, nah itu tadi 5 orang itu mesti duduk bersama. Siapa saja yang mengacau kota Dumai, maka 5 orang ini mesti ambil tindakan. Pengurus-pengurus masjid juga bersikap, karena ujung tombaknya adalah masyarakat. Di atas masyarakat, pengurus masjid. Pengurus masjidlah orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari mulai imamnya, khotibnya, penceramahnya, itu semua terkait dengan pengurus masjid. Kalau pengurus masjid setuju, jadi. Kalau tak setuju, tak jadi. Kenapa Ustaz tahu? Saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Ustaz ini jangan down. Ustaz ini jangan down. Ini jangan maju jadi imam. Saya mengatur semua. Jadi mesti ada tindakan. Ini terkait dengan pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Ada pun terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan, dengan ceramah saya menyampaikan. Tapi ada amar ma'ruf nahi munkar yang lebih sampai, yaitu man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan itu kekuasaan. Haji Faisal ingin merubah Faisal Amris dengan kekuasaan. Mudah-mudahan Allah menolong mereka. Amin. Baik, sekalian, intinya nanti insya Allah boleh kami nanti semua kami panggil, semua yang ada izin. Mohon maaf selama ini izinnya tidak ada yang maksiat, izin hiburan, izin permainan. Tapi tidak untuk mereka bermain. Insya Allah kami tegas. Kalau sudah tidak panggil, mereka kami tidak sanksi lagi. Kami panggil langsung ultimatum. Kalau mereka berbuat ada permohonan nakalnya, ada minum keras tanpa ada izin, mohon maaf, kita akan tutup langsung, tidak negosiasi. Kalau kita negosiasi, mohon maaf, kasih sanksi pertama, sanksi kedua, mohon maaf, tidak akan selesai. Kedua, kami akan taruh salpo PD, bukan mau intervensi, tapi kami ingin dia sebagai satpam untuk mengontrol semua tempat-tempat, baik di karaoke maupun tempat permainan yang sergel, dan juga tempat salon. Banyak tempat maksiat yang terbungkus memang rapi. Tapi selama ini memang pemerintah daerah tidak tegas. Saya yakin Pak Abdus dia orang militer, kita harus tegas. Kami akan libatkan semuanya, baik aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya yakin kalau kita ada kompak, tak mungkin lah. Sekarang maaf nih, di Tegalega ada kos yang tempat maksiat. Kenapa? Kenapa kita biarkan? Kenapa apa yang kita biarkan? Kenapa kita tidak peduli? Kita semua harus peduli. Kalau kita peduli dengan kita, saya yakin lurah peduli, camat peduli, wali kota peduli. Tidak berani kita ngomong. Kita sama-sama proyek. Tapi kalau wali kota disogok, camat disogok, RT disogok, mohon maaf, tidak akan bisa kita tegas untuk menertibkan tempat maksiat kota Dumai. Intinya tempat maksiat memang tidak bisa diapakan langsung tentu. Kita memang ada ampang, saya harga mati, ampang harus tutup. Kenapa? Tidak ada izin dari itu tempat lokalisasi yang tidak ada ampun. Kenapa di tempat distribusi perempuan wanita? Tapi kalau tempat karaoke silakan, karaoke silakan. Tapi malah tidak ada dua, satu minum keras, satu lagi perempuan namanya. Kalau mereka tidak dapat tahan aturannya, mohon maaf, tanpa ada lagi sanksi langsung kita tutup. Itu Pak. Terima kasih. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Sebelum kita tutup majelis ini, kita minta doa dari Ustaz Musa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi sirril Fatihah wa bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dudukkanlah Pak Faisal Apris menjadi wali kota dengan baik. Wafidna lima tuhibbu wa tarda.